Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, keliling, dan pajak serta jasa-jasa bank lain. Nah, saya akan membahas secara khusus pembahasan tersebut. Pembahasan akan saya awali dengan pengenalan transaksi dan pengaruh pada kas, dan dilanjutkan dengan alternatif mekanisme pengelolaan dana kas kecil. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan akuntansi transaksi penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta pembayaran pajak. Lalu saya juga akan membahas tentang jasa-jasa bank lain. Di sini ada akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang bawah tuh. Yang pertama, yang A, ada penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang B, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang C, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Nah, akuntansi kas terkait dengan beberapa jenis transaksi yang 3 tadi. Di sini akan saya bahas akuntansi kas untuk transaksi internal bank syariah. Nah, transaksi penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah nanti akan saya jelaskan tentang akuntansi penghimpunan dana juga. Nah, adapun transaksi penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia akan dibahas pada subbab giro pada Bank Indonesia di bab ini. Nah, di sini ada transaksi internal bank syariah dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu tanpa menggunakan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Nah, adapun transaksi dengan menggunakan kas kecil itu biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil. Nah, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transportasi, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Nah, akuntansi kas kecil pada bank itu dapat menggunakan sistem dana tetap atau impressed fund system, maupun sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Nah, transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap itu meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Nah, dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil itu tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi kasnya, karena
komposisi kasnya terdiri atas uang tunai, dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Nah, jumlah uang berkurang, tetapi bukti pemakaiannya itu bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuatif itu, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Nah, pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Nah, pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Nah, di sini ada kasus ilustrasi transaksi kas kecil Bank Peduli Syariah. Nah, di sini ada kasus 14.1 transaksi kas kecil. Di sini ada 1 Maret dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000. Pada tanggal 3 Maret dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000. Pada tanggal 7 Maret itu dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar Rp60.000. Lalu pada 10 Maret itu dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar Rp50.000. Pada tanggal 11 Maret dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar Rp20.000. Pada tanggal 15 Maret itu dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp40.000. 23 Maret dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp120.000. Pada tanggal 26 Maret itu dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp100.000. Tanggal 27 Maret dibayar biaya servis kendaraan kantor sebesar Rp50.000. Lalu 31 Maret kas kecil diisi kembali. Nah, ini ada jurnal bila menggunakan sistem dana tetap atau Empresses Fund System. Nah, jadi kayak gini jurnalnya kalau pakai sistem dana tetap. Jadi pada tanggal 1 Maret di debitnya dana kas kecil, di kreditnya kas sebesar Rp500.000. Nah, kalau tanggal 31 Maret ini ada banyak di debitnya itu. Kenapa banyak? Karena dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 31 Maret itu disatuin. Nah, jadi di debitnya ada beban konsumsi rapat sebesar Rp40.000. Di debit ada lagi beban bahan bakar Rp60.000. Beban asuransi cash in safe Rp50.000. Beban asuransi cash in transit Rp20.000. Beban koran dan majalah Rp40.000. Beban listrik sebesar Rp120.000. Lalu beban air Rp100.000 dan beban servis kendaraan Rp50.000. Nah, di kreditnya itu ada kas besar dari total semuanya yang ada di debit itu sebesar Rp480.000. Nah, kalau ini itu jurnal kalau menggunakan sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Jadi kayak gini, dia tuh dipisah, nggak disatuin kayak di ini kan. Kalau ini
Cuma tanggal 1 Maret sama 31 Maret. Kalau di sini yang berfluktuatif itu dipisah semua. Nah, jadi di tanggal 1 Maret sama kayak yang tadi, di debitnya dana kas kecil, di kreditnya kas sebesar Rp500.000. Di tanggal 3 Maret, di debitnya biaya konsumsi rapat, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp40.000. Tanggal 7 Maret, di debitnya biaya bahan bakar, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp60.000. Tanggal 11 Maret, di debitnya biaya asuransi cash in safe, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp50.000. Di tanggal 11 Maret 2022, di debitnya biaya asuransi cash in transit, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp20.000. Di tanggal 15 Maret, di debitnya biaya koran dan majalah, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp40.000. Di tanggal 23 Maret, di debitnya biaya listrik, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp120.000. Lalu tanggal 26 Maret, di debitnya biaya air, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp100.000. Tanggal 27 Maret, di debitnya biaya servis kendaraan, di kreditnya dana kas kecil sebesar Rp50.000. Lalu di tanggal 31 Maret itu di debitnya dana kas kecil, di kreditnya kas sebesar Rp480.000. Nah, kenapa ini di debit tanggal 31 Maret di debitnya dana kas kecil? Terus kenapa sebesar Rp480.000? Jadi dari tanggal 3 Maret ini 3 Maret sampai 27 Maret ini di kreditnya dijumlahin semua, dimasukin ke yang dana kas kecil di debit. Kita lanjut. Akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Nah, variasi transaksi penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller itu didasarkan pada lokasi. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa bentuk jurnal pada masing-masing lokasi transaksi.
Maaf sebelumnya karena gangguan sinyal. Jadi di sini ada transaksi setoran kas di cabang sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi transaksi setoran cabang sendiri ini adalah transaksi di mana seorang nasabah itu memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Nah, jadi di sini ada permisalan. Nah, misalkan pada tanggal 2 Agustus, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 250.000. Nah, jurnal di kantor untuk cabang 4 transaksi yaitu cabang Pekanbaru itu seperti ini. Tanggal 20 Agustus, di debitnya kas, di kreditnya rekening nasabah yaitu Ibu Yanti sebesar 250.000. Nah, kalau ini transaksi penarikannya di kas cabang sendiri. Transaksi penarikan di cabang sendiri itu maksudnya transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Nah, jadi di sini ada permisalkan tanggal 4 Agustus, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Nah, jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan yaitu cabang Pekanbarunya seperti ini. Di tanggal 4 Agustus, di debitnya rekening nasabah Ibu Yanti, di kreditnya kas sebesar 100.000 rupiah. Lalu ada transaksi setoran kas ke cabang lain. Nah, jadi transaksi setoran cabang lain ini maksudnya transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Nah, misalkan pada tanggal 7 Agustus, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Saiza di Yogyakarta sebesar 150.000. Maka jurnalnya seperti ini. Kalau ini yang pertama jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran yaitu cabang Pekanbaru. Di tanggal 7 Agustus, di debitnya kas, di kreditnya rekening cabang Yogyakarta sebesar 150.000 rupiah. Kreditnya jadi berkurang. Jadi karena berkurang masuk ke rekening cabang Yogyakarta. Lalu di tanggal 7 Agustus, di jurnal di kantor cabang pemilik rekening cabang Yogyakarta, itu debitnya rekening cabang Pekanbaru, jadi masuk duitnya, lalu dikreditnya rekening nasabah Saiza sebesar 150.000. Kita lanjut ke transaksi penarikan kas di cabang lain. Nah, transaksi penarikan di cabang lain ini itu transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Jadi misalkan pada tanggal 10 Agustus Ibu Yanti nasabah BSM ini cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank BSM cabang Padang sebesar 50.000. Maka jurnalnya seperti ini. Di sini ada dua jurnal. Yang pertama, jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan yaitu cabang Padang. Tanggal 10 Agustus, di debitnya rekening cabang Pekanbaru, di kreditnya kas sebesar 50.000. Lalu kedua, jurnal di kantor cabang pemilik rekening yaitu cabang Pekanbaru sebesar debitnya rekening nasabah yaitu Yanti, di kreditnya rekening
RAK cabang Padang sebesar 50.000. Kita lanjut ke akuntansi kas melalui Automatic Teller Machine atau ATM. Transaksi kas melalui ATM ini meliputi yang pertama, transaksi pengisian kas ATM. Yang kedua, penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Dan yang ketiga, penarikan oleh nasabah cabang lain. Nah, di sini ada pengisian, yang pertama pengisian kas ATM. Nah, transaksi pengisian kas ATM itu merupakan transaksi bank yang mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Nih, ada misalkan tanggal 12 Agustus, Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Tanggal 12 Agustus didebitnya kas ATM dan dikreditnya kas sebesar 100 juta ribu rupiah. Nah, di sini ada yang kedua, penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Jadi transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, pemilik kas ATM ini merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Jadi misalkan pada tanggal 15 Agustus, Bapak Edi, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta itu menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 500.000. Maka jurnalnya seperti ini. Tanggal 15 Agustus didebitnya rekening nasabah Bapak Edi, dikreditnya kas ATM sebesar 500.000 rupiah. Dan lanjut ke penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Jadi transaksi penarikan bukan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM ini maksudnya transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain yang menarik dananya di bank melalui ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2019, Ibu Desmiati, nasabah BSM cabang Padang menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 300.000. Maka jurnalnya ada dua nih. Yang pertama, jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan ATM di cabang Jakarta. Jadi tanggal 15 Agustus didebitnya RAK cabang Padang, dikreditnya kas ATM sebesar 300.000. Nah, ini maaf, jurnal keduanya itu maksudnya ini jurnal di kantor cabang asal rekening yang ditarik, jadi cabang Padang. Seperti ini, jadi tanggal 15 Agustus, debitnya rekening nasabah Desmiati, dikreditnya RAK cabang Jakarta sebesar 300.000. Jadi, kas ATM ini merupakan pos tersendiri untuk memudahkan identifikasi transaksi. Pengisian ATM itu dilakukan apabila stok kas pada mesin sudah melewati titik minimal. Jurnal pada ATM ini dilakukan otomatis oleh sistem biasanya. Maaf.
Maaf sebelumnya. Kita lanjut ke akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Nah, yang pertama, penempatan pada Bank Indonesia. Nah, penempatan pada Bank Indonesia itu dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, giro Bank Indonesia ini merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Jadi mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut itu dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum yang tercapai. Nah, clearing maksudnya itu dalam istilah perbankan itu clearing tuh lalu lintas giro. Jadi merujuk pada metode pemindahan atau transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Nah, metode pengiriman dengan clearing ini biasanya digunakan untuk utang piutang dalam bentuk surat dagang, surat berharga jangka pendek, dan obligasi. Biasanya itu layanan pengiriman uang menggunakan clearing membutuhkan waktu beberapa jam untuk diproses. Jadi uang yang dikirim itu biasanya tidak langsung sampai ke rekening penerima. Jadi proses clearing di Bank Indonesia itu dapat dilakukan dalam rentang waktu setiap 1 jam sekali pada hari dan jam kerja. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus 14.2, yaitu transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Yang pertama, tanggal 1 Agustus, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Lalu, tanggal 10 Agustus, Bank Murni Syariah Cabang Padang itu mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Jurnalnya seperti ini. Tanggal 1 Agustus di debitnya giro pada Bank Indonesia, di kreditnya kas sebesar 1 miliar. Lalu tanggal 10 Agustus di debitnya kas, di kreditnya giro pada Bank Indonesia sebesar 400 juta ribu rupiah. Nah, bentuk lain penempatan dana di Bank Syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI Syariah yang Bank Indonesia Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Baik SBI Syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh Bank Syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. SBI Syariah itu menggunakan skema jualan yang kebijakan return atau pengembalian saat ini itu mengacu pada SBI konvensional. Sebagai alternatif terhadap acuan pada SBI konvensional, beberapa pakar ekonomi Islam di Indonesia itu cenderung mengusulkan kebijakan return atau pengembalian yang mengacu pada rata-rata pengembalian seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan bank syariah akan tetap seiring dengan perkembangan ekonomi real masyarakat dan konsisten dengan prinsip the existence of underlying transaction
pada setiap keuntungan yang diperoleh. Nah, di sini ada kasus 13.1 di mana transaksi penempatan pada SBI Syariah. Tanggal 1 September, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Lalu tanggal 5 September, maaf, tanggal 5 September, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di SBIS dengan masa penempatan 1 bulan. Lalu tanggal 5 Oktober, Bank mencairkan FASBIS yang dimasukkan tanggal 5 September. Nah, tanggal 1 Desember, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September yang awal. Nah, jurnalnya seperti ini. Tanggal 1 September, di debitnya SBI Syariah, di kreditnya giro pada Bank Indonesia sebesar 3 miliar. Lalu tanggal 5 September, debitnya FASBIS, di kreditnya giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta ribu rupiah. Lalu 5 Oktober, debitnya giro pada Bank Indonesia, di kreditnya FASBIS sebesar 500 juta ribu rupiah. Lalu di tanggal 1 Desember, di debitnya giro pada Bank Indonesia, di kreditnya FASBIS sebesar 3 miliar. Jadi SBI Syariah maupun FASBIS ini hanya bisa dilakukan atas pendebitan atau pengkreditan rekening giro bank di Bank Indonesia. Kita lanjut ke clearing. Maaf. Nah, clearing merupakan sarana atau cara perhitungan piutang yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, itu dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, untuk mengikuti clearing, bank komersial itu harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Nah, dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Nah, warkat ini maksudnya alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, beberapa bentuk warkat adalah cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, lalu surat bukti penerimaan transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi
sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Nah, dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian yang diserahkan oleh masing-masing setiap peserta. Jadi formulir clearing ini adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Dan biliet saldo clearing yang disediakan oleh peserta itu disajikan transaksi, ilustrasi, penarikan, dan penyelotoran clearing. Nah, di sini ada kasus 14.4 transaksi clearing. Tanggal 5 Juli, Bank Murni Syariah meminta tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta ribu rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta ribu rupiah. Nah, untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul, ini ada jurnalnya seperti ini. Di tanggal 5 Juli, debitnya giro Ahmad, dikreditnya giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta. 6 Juli, didebitnya giro pada Bank Indonesia, dikreditnya giro Samsul sebesar 300 ribu rupiah. Akuntansi pajak. Aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Nah, di sini ada beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiyah oleh nasabah giro wadiyah yang dikenakan pajak PPh pasal 4 nomor 2 ayat giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudorobah, tabungan mudorobah, dan deposito mudorobah yang dikenakan pajak PPh. Jadi ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Nah, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah itu dikenakan PPh 21 perorangan dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Lalu yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham itu dikenakan PPh dividen. Nah, pajak yang dipungut oleh bank itu disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Nah, di sini nanti saya akan tunjukkan ilustrasi transaksi pemotongan berbagai pajak oleh Bank Murni Syariah. Nah, di sini ada kasus 14.5. Jadi tanggal 30 Oktober dibayar bonus giro wadiyah pada rekening Thorik Muhammad Ridho, nasabah giro wadiyah BMS sebesar 100.000. Lalu BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Lalu tanggal 30 Oktober dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan
tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke satu rekening yang pertama rekening Ursila Husnul Ridho nasabah tabungan mudorobah sebesar 60.000 dan yang kedua rekening tabungan mudorobah Doli Viviani nasabah deposito mudorobah sebesar 200.000. Lalu tanggal 1 November dibayar gaji Thorikullah pegawai BMS sebesar 3 juta tapi dipotong pajak sebesar 10%. Nah, jadi gajinya langsung masuk rekening tabungan mudorobah Tharikullah. Nah, tanggal 1 November dipotong PPh 21 badan masa sebesar 15 juta rupiah. Lalu tanggal 1 November lagi dibayar dividen kepada Juara Rohmadi salah seorang pemegang saham sebesar 20 juta dan dipotong PPh dividen. Dividen ini dibayar via tabungan mudorobah Juara. Nah, tanggal 5 November itu disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah Bank Indonesia sebesar 256.640.000. Jadi jurnalnya seperti ini. Maaf, jadi tadi ada kendala sinyal sedikit. Jadi ini tanggal 30 Oktober itu di debitnya beban bonus giro wadiah sebesar 100.000, lalu di kreditnya ada giro wadiah atas nama Torik dan titipan kas negara di giro wadiah itu sebesar 80.000, titipan kas negaranya 20.000. Lalu tanggal 30 Oktober
Tanggal 30 Oktober di debitnya hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 60.000 dan tabungan mudharabah sebesar 60.000 di kredit. Lalu di debit lagi ada tabungan mudharabah atas nama Ursila dan di kreditnya titipan kas negara sebesar 12.000. Tanggal 1 November debitnya beban gaji sebesar 3 juta, di kreditnya tabungan mudharabah atas nama Thoriqullah dan titipan kas negara sebesar 2.700.000 dan 300. Tanggal 1 November lagi ada di debitnya beban pajak dan di kreditnya titipan kas negara sebesar 15 juta. Lalu tanggal 1 November di debitnya dividen. Di kreditnya dividennya itu 20 juta. Kreditnya tabungan mudharabah atas nama Juoro Rahmadi sebesar 16 juta lalu titipan kas negaranya 4 juta. Lalu tanggal 5 November debitnya rupa-rupa titipan kas negara dan kreditnya Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Nah, kita lanjut ke jasa-jasa bank lain. Nah, jasa layanan dan produk perbankan itu merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, kegiatan ini itu sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan keuntungan bagi bank itu semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki sehingga membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini. Jadi semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin banyak pula nasabah yang mau ke bank itu. Nah, jadi banyak langkah yang harus disiapkan, seperti kesiapan bank dalam permodalan, menyiapkan sumber daya manusia yang handal, dan juga didukung dengan kecanggihan teknologinya. Maaf sebentar. Nah, di sini ada kegiatan bank umum dalam menghimpun dana atau funding. Yang pertama itu jadi maksudnya kegiatan bank, maaf sebelumnya. Nah, jadi ini kegiatan yang dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan ini sering digunakan. Yang pertama,
ada simpanan giro atau demand deposit. Demand deposit. Nah, simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan biljet giro atau cek. Nah, rekening giro ini biasanya digunakan karena merupakan dana murah, sebab bunga yang diberikan kepada nasabah itu biasanya relatif rendah dibandingkan dengan simpanan lainnya. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Jadi simpanan tabungan adalah ini simpanan pada bank yang penarikannya itu sesuai dengan persyaratan bank. Jadi bisa melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, lalu buku tabungan, kwitansi, dan slip penarikan. Nah, besarnya bunga tabungan itu tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan. Namun biasanya lebih tinggi dari rekening giro bunganya. Lalu yang ketiga ada simpanan deposito atau time deposit. Jadi di sini simpanan deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Jadi penarikan simpanan ini bisa dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jadi jenis depositonya pun beragam, misalnya itu deposito berjangka, terus sertifikat deposito dan deposit on call. Nah, mungkin terdengar asing ya deposit on call ini. Jadi maksudnya itu deposit on call itu deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi ini tuh deposito yang memiliki jangka waktu singkat dari 3 hari, 1 bulan. Nah, jadi deposito ini juga diberikan pilihan untuk menyimpan uang dalam waktu 3 hari sampai maksimal cuma 1 bulan. Oke, kita lanjut yang B, menyalurkan dana atau lending. Nah, jasa bank lainnya adalah kegiatan menyalurkan dana. Nah, kegiatan ini itu menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Jadi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan nama kredit. Nah, jenis-jenis kredit ini seperti ini. Yang pertama, lumayan banyak. Yang pertama ada kredit investasi. Nah, kredit investasi ini adalah kredit yang memberikan kepada nasabah yang melakukan investasi atau penanaman modal itu, contohnya kayak kredit membangun pabrik, lalu membeli peralatan pabrik seperti mesin dan lainnya. Yang kedua ada kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif ini adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya itu kredit perumahan, terus kredit kendaraan motor, dan lainnya. Yang ketiga, kredit profesi. Nah, kredit profesi ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah khusus seperti dosen, dokter, atau pengacara. Nah, yang keempat itu kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini adalah kredit yang digunakan nasabah untuk modal usaha. Nah, kredit jenis ini biasanya hanya berjangka waktu pendek atau tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya kredit untuk membayar gaji karyawan, terus kredit membayar bahan baku, dan kredit modal kerja lainnya.
Yang kelima, ada kredit perdagangan. Nah, kredit perdagangan ini adalah kredit yang diberikan kepada pedagang untuk mengembangkan kegiatan dagangnya. Contoh, itu ada untuk membeli barang dagang kepada para supplier atau agen. Nah, dan yang terakhir yang keenam, itu kredit produktif. Nah, kredit produktif ini itu kredit yang berupa investasi modal kerja atau perdagangan. Artinya, jadi kredit ini itu diberikan untuk diputar kembali sehingga pengembalian kreditnya adalah dari hasil keuntungan usaha yang dibiayai. Kita lanjut ke jasa layanan dan produk bank lain. Nah, beberapa praktik jasa-jasa bank lain itu biasanya nih, yang pertama, ada kiriman uang atau transfer. Nah, contoh jasa layanan bank transfer ini, kiriman uang adalah ini contoh jasa layanan bank transfer ya. Jadi kiriman uang adalah pengiriman uang lewat bank. Jadi pengiriman uang ini dapat dilakukan pada bank yang sama atau pada bank yang berlainan. Nah, pengiriman juga biasanya dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Nah, khusus pengiriman ke luar negeri itu harus melalui bank devisa. Nah, kepada nasabah yang mengirim itu dikenalan biaya kirim yang besarnya itu tergantung nasabah, tergantung kebijakan kebijakan bank masing-masing. Nah, pertimbangan pada umumnya itu biaya kirim akan lebih mahal jika yang ditransfer berbeda banknya. Ya, misalnya dari bank BRI ke bank BCA itu bisa lebih mahal. Kecuali kalau dari bank BRI ke bank BRI itu enggak terlalu sih. Yang kedua ada clearing atau clearing. Ini contoh jasa layanan bank cek. Jadi clearing ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan lagi, itu penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan biljet giro yang berasal dari dalam kota. Nah, proses penagihan biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari. 1 hari saja, jadi besarnya biaya penagihan juga itu tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada inkasso atau collection. Inkasso ini adalah penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biljet, giro yang berasal dari luar kota atau dari luar negeri. Nah, proses penagihan inkasso ini biasanya membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, jadi tergantung dari jarak lokasi penagihan. Biaya penagihan ini tergantung kebijakan kepada bank yang bersangkutan. Jadi clearing sama inkasso ini sama, itu untuk penagihan warkat, tapi bedanya kalau inkasso itu buat dari dalam kota aja, jadi kalau Surabaya di Surabaya aja. Tapi kalau inkasso itu buat di luar kota dan di luar negeri. Lalu yang keempat ada safe deposit. Safe deposit box ini contoh jasa layanan bank cafe, bank safe deposit box. Nah, ini maksudnya itu pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat untuk menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah dari suatu bank. Nah, barang-barang berharga ini dititipkan dengan menggunakan safe deposit box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nah, jadi nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa yang jumlahnya tergantung kebijakan pihak bank. Yang kelima ada bank card atau kartu kredit. Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit ini juga uang plastik atau kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli yang biasanya itu pada supermarket
Jadi nasabah yang menggunakan jasa layanan ini itu harus membayar iuran tahunan yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian dengan pihak bank. Jadi setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pelunasan dan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan. Jadi apabila udah melewati waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang keenam ada banknotes. Banknotes ini jasa penukaran valuta asing. Jadi dalam jual beli banknotes, bank itu mengacu pada kurs atau nilai tukar rupiah yang dengan mata uang asing. Yang ketujuh ada bank garansi. Jadi maksudnya ini jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha atau perdagangan gitu dengan menggunakan jaminan bank ini. Jadi pengusaha itu dapat mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi besarnya jaminan yang dikeluarkan oleh bank itu sebelumnya telah ditaksir terlebih dahulu untuk mengetahui kredibilitas dan prospek dari usaha nasabahnya. Jadi nggak main asal kasih. Lalu yang kedelapan ada bank draft. Bank draft ini adalah wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Jadi wesel ini itu dapat diperjualbelikan oleh nasabah untuk saat membutuhkan uang tunai. Yang kesembilan ada letter of credit atau LC. Maksudnya ini adalah surat kredit yang diberikan bank kepada importir atau eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. Jadi terdapat berbagai macam jenis LC. Jadi nasabah ini dapat memilih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ke-10 ada cek wisata atau traveler's secure. Cek wisata ini adalah alat yang digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata pembelanjaan atau hiburan, contohnya hotel dan supermarket. Nah, cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. Maaf, belum keganti. Nah, yang ke-11 itu menerima setoran-setoran. Nah, jasa layanan ini biasanya adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah yang keuntungannya itu lebih praktis dan aman. Dalam hal ini, bank membutuhkan nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat. Di antaranya ada pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, listrik, dan uang kuliah. Dan yang ke-12 ada melayani pembayaran. Jadi sama halnya dengan menerima setoran, bank ini juga melayani pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, seperti membayar gaji atau pensiun atau honorarium, terus pembayaran dividen, kupon atau bonus atau hadiah. Yang ke-13 ini bermain. Ini terakhir, bermain di dalam pasar modal. Jadi bank juga berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal seperti bermain surat berharga. Nah, kegiatan tersebut itu seperti penjaminan emisi atau underwriter, terus penjamin atau guarantor, terus wali amanat trustee, terus perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, nah terus pedagang efek atau dealer, terus perusahaan pengelola dana atau investment company. Nah, cukup sekian pembahasan saya mengenai akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak, serta jasa-jasa bank lainnya. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.